Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hans di Creative Show Project. Di kesempatan kali ini di studio Creative Show Project ini seperti biasa kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman menarik, punya hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan sebuah edukasi juga buat teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini katanya punya pengalaman menarik nih yang mungkin bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Ya, pengalamannya ini apa namanya tuh? Saya juga belum tahu ya pengalaman seperti apa. Yang pasti nanti kita akan ngobrol langsung sama orangnya. Oke, dan selamat datang. Inilah Kang Alip. Kang atau siapa saya manggilnya nih? Boleh lah, Akang boleh, ya. abang boleh. Oke, nah dengar-dengar ini Bang Alip ini bukan dari berasal dari mana Bang? Dari Jambi saya. Dari Jambi dan sekolah di sini ya, Ya. di Jawa Barat Ya. gitu. Udah berapa lama Bang di Jawa Barat Bang? Kalau untuk sekarang itu udah tahun kelima sih. Udah tahun kelima. Gimana, betah nggak di Jawa Barat? Betah sih. Betah. Nah, betah tuh udah di Jawa Barat mah selalu bikin betah pokoknya mah. Nah, untuk Bang Alip sendiri nih, kebetulan kita kan kedatangan seseorang yang istilahnya apa? Creative Show Project ini tempat cerita, Bang. Ya. Tempat cerita, tempat ngobrol gitu. Karena kita temanya tuh ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dan semoga menjadi edukasi juga buat para penontonnya gitu dari apa yang nanti Bang Alip bicarakan atau utarakan atau nanti sampai ke itu mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi juga atau edukasi juga buat teman-teman yang ada di rumah ya. Oke Bang, nah mungkin Bang Alip ini kegiatan sehari-hari apa sih Bang? Kalau saya untuk sekarang ini Mahasiswa di Telkom University. Wish, keren. Ngambil jurusan apa nih? Ambil teknik komputer. Teknik komputer, mantap. Nah, Bang Alip, keseharian berarti kan kuliah nih. Di samping kuliah nggak ada kegiatan lain mungkin? Kalau untuk sekarang itu paling saya ngambil job sampingan kayak ya freelance videographer, fotografer gitu-gitu. Oke, mantap ya. Ya intinya ada kegiatan lah di luar kampus gitu kan, di luar perkuliahan. Udah nemu belum cewek di sini? Kalau untuk sekarang udah nemu sih kan. Udah ya. Udah. Tapi udah jadian gitu belum? Udah. Cuma ya doakan aja lah. Siap lah, aman. Lulus. Yang penting kerja dulu. Iya, semangat lah intinya ya. Bagian orang tua dulu, Iya. yang penting dulu sih. Karena punya cewek pun penunjang biar semangat kuliah kan, betul. Biar betah juga di sini kan. Nah, Bang Alip sendiri akan berbagi pengalaman apa nih ketika hadir di studio Creative Show Project nih? Kalau untuk hari ini kayaknya saya mau berbagi cerita kejadian horor sih. Horor? Ya. Wih, teman-teman semuanya nih. Sebelumnya kan Creative Show Project ini belum pernah ya ada obrolan tentang hal-hal yang horor atau mistis. Nah, ini menarik nih ketika ada dari narasumber yang ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman horor. Nah, untuk Bang Alip sendiri, cerita horor ini berdasarkan pengalaman pribadi atau entah itu dari teman atau keluarga? Kalau untuk horor ini sih pribadi ya, teman ya. Oh gitu. Karena kejadiannya emang di sini gitu. Di sini, di lingkungan Bang Alip tinggal atau lingkungan? Oke, berarti apa ya? Tempatnya identik dengan horor mungkin. Oke. Nah, biar teman-teman semua atau penonton semuanya lebih jelas, nanti kita langsung aja ke narasumbernya. Seperti apa sih pengalamannya? Seseram apakah pengalamannya? Biar nanti kita bisa lebih dalam lagi mengupas tentang pengalaman horornya. Oke, Bang. Boleh cerita gimana sih pengalamannya? Jadi gini kan, saya nih emang kebetulan bukan orang sini kan. Betul. Di saya SMA itu sekolah di pondok pesantren sih sebenarnya. Pesantren. Ya, saya tuh nggak pernah di Sumatera itu jarang banget ada yang namanya kejadian horor ya. Betul. Jarang banget. Cuma di sini doang ya. Saya belum pernah dengar kayak cerita mistis dari tetangga, dari terus di hutan-hutan itu serem. Saya belum pernah kalau dengar itu. Ya kalau untuk serem itu sih ya itu kan bisa dibilang beli tafsir kan. Iya. Ya kita ngelihat gelap, serem gitu. Iya. Belum tentu ada hantu kan. Betul. Nah cuman kalau di sini itu saya bisa bilang seremnya ya beda gitu.
Ya kalau kayak di Sumatera seremnya itu lebih ke arah binatang buas. Betul. Karena di hutannya masih hutan lindung rata-rata Hutan kan. lindung. Lindung dan emang banyak hutannya gitu. Tapi di sini itu ya jadi langsung ke ceritanya aja kali ya Kang. Boleh, Jadi boleh. kejadian itu waktu saya masih baru kelas 10 SMP. Oh, kelas 10 SMP udah sih. kelas SMP, kelas 10 SMA. Kelas 10 SMA. Oke. SMP. Kejadiannya gimana nih? Jadi 10 SMA itu ya saya baru adaptasi lah sama keadaan lingkungan di sini ya. Bandung. Lingkungan di Bandung, ya untuk dari adaptasi sendiri saya sebenarnya ada kesusahan. Betul. Karena untuk orang Sumatera bisa nurunin ego, nurunin cara ngomong, nurunin gaya bicaranya itu susah kan. Susah, betul. Nah jadi dan itu berlaku ke hal yang lain juga gitu dari segala sifat lah bisa saya bilang. Nah kalau untuk yang kejadian horor ini, jadi saya itu di asrama itu tinggal sama kisaran 13-an orang. Jadi itu tuh sebenarnya rumah sih Kang. Jadi ada asrama yang bener-bener kayak bentuk kobong ya bisa sebenarnya, yang satu gede koloni gitu. Nah saya ini kebetulan dipisahkan dengan yang satu kelompok sama saya itu doang. Jadi khusus mungkin ya, khusus rumah gitu. Nah jadi awalnya mah saya nggak ada nyadar apa-apa tentang ya maksud itu takut mah ada, cuman kayak ya nggak peduli banget. Peduli lah. Awalnya nggak peduli. Tapi ada satu kejadian. Jadi saya waktu itu tuh abis ada liburan berapa minggu gitu. Jadi karena saya masih baru merantau jadi ya saya masih rindu rumah lah. Jadi saya sering pulang gitu. Nah pas saya pulang ke Bandung lagi, anak-anak di asrama saya itu lagi pada ngumpul sama Ustadz juga gitu. Nah Ustadz itu langsung ngomong, katanya di sini tuh ada kejadian mistis, katanya ada yang punya kodam lah segala macam. Saya kan nggak tahu kodam tuh apa, saya nggak ngerti juga. Hal-hal baru lah. Iya hal-hal baru. Jadi saya juga bingung apa sih kodam gitu. Nah akhirnya setelah dari kegiatan itu, setelah ngumpul itu, saya bingung kan. Jadi saya nanya ke teman-teman yang lain, emang ada apa sih gitu. Ceritalah ternyata di salah satu di antara kami itu ada yang punya katanya kodam tuh kalau nggak salah ada pendamping yang lah. Iya pendamping ya. Ada yang dampingin katanya. Nah, saya juga masih belum nggak masuk dampingin itu dampingin dalam apa. Dan ternyata katanya sih berbentuk jin. Dia ada berbentuk jenis ya hewan-hewan gitu ya. Ya ada yang monyet apa segala macam gitu gitulah. Tapi nggak ada yang belut ya. mungkin kalau belut ya. Cuman ya karena itu ya saya masih ya udah sih biasa aja gitu. Ya. Sampai ada beberapa kejadian yang menurut saya itu paling saya ingat lah. Jadi yang pertama itu waktu pas jadi sore itu ada biasa kajian. Kebetulan saya waktu itu emang lagi nakal sih, malah kabur gitu ke asrama buat tidur. Masih sore itu Kang, masih habis asar lah jam 4-an. Iya, masih sore banget ya. Jam 4-an saya pulang ke asrama. Jadi kondisi saya tahu di asrama kosong, nggak ada siapa-siapa, sepi lah ya. Ustadz pun kebetulan satunya di masjid, satunya lagi emang lagi keluar kota, lagi ada urusan pulang ke kampung halamannya. Saya tahu, oh ini kosong. Ya udah saya pulang, saya kunci pintu, ada pintu besi gitu, saya kunci, saya langsung ke tempat tidur. Jadi kalau kamar saya itu kebagiannya kebetulan yang di bagian bawah, dan itu nggak ada pintu, jadi ya udah kayak kebuka dari dapur itu langsung sebelahnya sama kasur gitu. Karena emang kebutuhan emergensi lah bisa dibilang. Karena emang nggak ada kamar lagi yang bisa ditempatin. Nah jadi saya di bawah di lantai bawah itu. Jadi ini kasur saya, ini tangga. Nah ini pintu Ustadz di atas ini, pas lurusan tangga. Jadi pas saya mau ke kasur itu, saya dengar kayak ada bunyi cetekan pintu, gitu. Yang buka pintu gitu. Kayak buka pintu. Saya ngeliat ke atas, gak ada deng gitu. Jalan saya, buka bunyi, nek gitu. Si pintunya. Saya lihat lagi. Mulai merinding nih. Mulai itu jujur langsung berubah Kang. Merinding. Di asrama tuh bagi saya tiba-tiba langsung deep aja, langsung kayak hening gitu. Udah merasa gitu kan? Iya udah, waduh.
Ya saya langsung keringat, langsung keringat. Saya ngeliat ke atas lagi, saya langsung mundur, itu pintu kebuka, tiba-tiba tutup banting, dar gitu. Kebanting sendiri kenceng. Saya langsung diamnya udah diam Terpaku gitu ya? ngeliatin ke pintu aja. Gak lama teman saya datang, kaget saya kan, kaget. Dia masuk, saya nih masih ngeliatin ke pintu, pas saya, ya cuman sekedip doang ngeliat ke belakang ada yang masuk gitu. Saya lihat ke pintu, saya bilang ke dia naik duluan. Dia naik, saya liatin pintu terus. Saya buka pintu kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu satu. Setelah kejadian itu, ya udahlah, saya udah coba ngelupain. Jadi kebetulan juga malam itu, waktu itu mah udah setelah kejadian itu, di malam hari itu besoknya kebetulan libur kan. Jadi kami ada beberapa, jadi kan ada di situ ada total 3 kamar. Jadi ada 3 kamar. 2 kamar itu yang di lantai atas, 1 kamar di bawah. Jadi saya yang ke lantai atas ini ngobrol lah sama anak-anak di dalam kamar itu, kisaran 4 orang 5 orangan. Betul. Ya cerita biasa-biasa aja sebenarnya, kayak ya kehidupan terus. Nah emang ada sih yang nyeletuk masalah gara-gara teman saya ini orang Tangerang. Orang kakeknya kalau nggak salah orang Tangerang. Ada yang nyeletuk, wah kebal gitu. Saya kan kepo, maksud itu nggak pernah saya dengar cerita orang kebal gitu. Pengen tahu, diceritain, terus sampai ceritain kayak jenglot, santet segala macam. Hal-hal yang berbau Sebenarnya mistis lah ya. nggak ada apa-apa sih waktu cerita itu. Tapi yang aneh itu pas saya balik ke kamar saya lagi, saya mau tidur kan. Kamar yang itu Bawah, tetap. ya. Jadi saya digedor sama ustadz saya, udah tidur karena udah hampir jam 12 gitu. Ya udah saya balik ke kamar. Nah pas saya mau tidur itu kebetulan teman di atas kan ranjang 2 ya, atas tingkat gitu. Teman yang di atas saya itu tiba-tiba ngomong sendiri. Ngomongnya itu persis apa yang kayak kami ceritain. Salah satu kata pertama itu dia nyebutin kayak sekilas mantra kan. Ini beneran ya gitu. Real gitu. Kayak mantra, saya sebenarnya nggak tahu kan. Dia Mantra nyebutnya apa itu gitu. Ratu Ular Emas kalau nggak salah yang pertama kali disebutin itu. Karena saya udah kebawa feeling takut dari cerita temen yang di atas. Saya langsung panik kan. Panik. Gak lama teman yang di atas ini bilang santet. Nah waktu posisinya itu, waktu saya cerita di kamar atas itu, dia lah emang udah tidur karena sakit. Udah sehariannya tidur gitu. Tidur, udah tahu lah gitu dia. Iya, udah tahu tidur, nggak diganggu juga gitu. Kok tiba-tiba pas saya mau tidur dia tahu cerita saya ngapain di kamar atas itu. Ternyata Ustadz bilang kalau dia yang punya kodam. Saya langsung panik. Saya ya bisa dibilang malam itu nggak bisa tidur lah. Sampai ya udah deket subuh saya baru bisa tidur. Pokoknya saya tuh tumben-tumbennya saya tuh pengen tidur tapi pengen cepet bangun. Biasanya ya saya kalau bangun tuh bisa dibilang paling lama lah. Cuman kalau pas kebluk posisi lah itu, kalau bahasa ya, nama kebluk ya gitu. pas posisi itu saya paling pengen cepet bangun karena nggak nyaman aja perasaan kan. Dari malam setelah cerita itu feeling udah nggak enak. Nah nggak lama nggak ada kejadian apa-apa. Yang paling sering itu kejadian waktu di asrama itu tuh uang kecolongan sih. Uang kecolongannya itu nggak normal aja saya bilang. Misalkan nih saya naruh uang itu, ini tuh bukan baju, di belakangnya saya taruh buku, terus di dalamnya ada selipan kertas, saya lipat ada uang. Tiba-tiba uang itu hilang, lipatannya masih sama tapi uangnya gak ada. Iya, lipatannya utuh gitu. Lipatannya utuh, barang pun utuh. Maksud tuh ya saya mikir aja gitu kayak nih hilang gak mungkin nih, kayak nggak tahu lah ya, mungkin emang dia yang malingnya pinter aja gitu, atau emang ada hal mistis saya juga nggak tahu. Cuman ya yang pasti teman-teman di kamar itu paling sering kehilangan, di asrama itu paling sering kehilangan. Nah setelah itu nggak lama di asrama kami dirombak, diperbarui, di reshuffle ya, kayak diputar lagi lah. Jadi orang-orang yang dari asrama ramean pindah ke situ. Nah kebetulan di rolling mungkin ya. Di rolling. Kebetulan saya masih kebagian di situ, Tapi teman kamar saya udah bukan yang lama lagi. Udah beda. Beda orang. Udah beda orang. Nah, semenjak rolling itu, teman saya yang punya kodam ini juga udah pindah.
nggak pernah lagi ada cerita di situ, tapi malah cerita di asrama. Mulai dari ketindihan segala macam itu nggak tahu lah ya. Katanya ada yang lihat segala macam, tapi yang pasti yang saya alamin ya yang selama ada dia ya itu yang tadi saya ceritakan. Nah, tapi setelah kejadian itu saya pikir udah hilang. Udah nih, udah aman. Gak lama, jadi saya itu nemenin temen ke gedung sekolah. Jadi kan gedung asrama sama sekolah tuh jaraknya lumayan lah. Ya. Jadi gedung asrama saya itu dekat masjid, sedangkan sekolah tuh jauh di atas gitu. Nanjak lah bisa dibilang. Nah, jadi dari gedung sekolah itu saya pulang itu kisaran jam 12 malaman lah. Hampir jam 1 lah. Pulang ya sebenarnya biasa aja gitu. Cuman emang kebetulan gedung sekolah itu emang dekat dengan kandang kuda. Jadi kandang kuda tuh pas saya dengar suara kuda kan kayak cekikikan ikut anak gitu kan. Ya kuda gitu. Wah, mulai gak enak nih. Yaudah tapi saya udahlah gitu ya. Maksain gitu tetap. Kuda gitu. Ya wajar aja dia mungkin tak lagi apa gitu. Pulanglah saya. Kebetulan jalan dari sekolah ke asrama itu kan turunan gini. Jadi ini saya jalan sama teman berdua. Di sini ada bundaran. Nah gedung asrama itu sebelah sini. Jadi muter dulu. Pas lewat gak lama baru jalan ya kisaran berapa langkah lah. Orang-orang gerombol rame Kang. Gerombolan dari. Jadi emang sebelum bundaran itu ada lorong lah. Ada lorong ke kanan ya. Karena sekolahnya baur sama warga gitu. Nggak ada pagar lah gitu. Jadi warga-warga yang kayak petani campur gitu ya. Emang ada ladang tani ada gitu. Aktivitas kan. Iya, ada kecampur sama aktivitas warga. Cuman yang saya bingung, ini rame-rame dari mana? Maksudnya emang ada orang bertani malam-malam? Iya, jam 12 lagi kan. Hampir jam 1. Bertani apa gitu? Biasanya juga bertani pagi lah, siang lah, sore mentok lah. Ini nggak ada kegiatan apa? Kok ada malam? Ya udah saya masih coba pikir positif aja lah gitu kayak, mungkin ini mah cuman entah dari mana ada acara. Tapi pakainya sama Kang, baju pakai topi camping, bajunya putih lusuh, celana pendek, kayak robek-robek gitu, kelihatan dari jauh kan. Nah cuman yang saya lihat itu dia ini jalan ke bawah, tapi kok kayak naik ke atas gitu. Ya nggak bisa dijelasin secara spesifik, cuman yang saya alami pada waktu itu gitu, saya ngedeket makin ke arah sini, cuman dia menjauh. Ya nggak bisa diceritain lah, tapi yang pasti saya sama teman ngelihat berdua. Nah jadi dia itu belok ke kiri, saya kejar lah sama teman saya. Awalnya nggak mau ngejar karena saya mikir orang ngapain juga dikejar. Tapi pas sudah ngeliat kanan saya bilang, ini kok kayak ada yang aneh ya, coba kejar yuk. Nah jadi emang jalan itu ada jalan tembus motongnya, yang dimana saya ngeliat mereka jalan lambat, saya kejar lari karena udah deket kan, hilang. Nggak ada. Emang sih ada lorong ke bawah, ada lorong lagi ke bawah. Jadi ini bundaran, ini yang jalan lorong dia tadi, ini kalau mau ke asrama saya. Nah di sini ada cabang lorong lagi kecil. Cuman lorong itu saya ngeliat mereka itu pas belok itu masih jauh dari lorong ini. Nggak masuk akal lah. Saya udah nyampe duluan, kok hilang? Nggak mungkin ngumpet di balik semak-semak dong. Oke, benar. Kayak tiba-tiba aja ngapain, alasan apa gitu? Hilang. Nah, kan ini daerahnya dingin ya. Kalau yang di pesantren saya daerahnya dingin. Tiba-tiba pas saya ngelihat hilang, saya sama teman saya kepanasan. Emang bener-bener kayak suhunya gerah panas banget. Kok jadi panas gitu. Itu berdua posisinya? Berdua. Aduh, udahlah ketimbang kita bingung itu siapa. Yang bilang udahlah pulang aja lah. Yang gak ada siapa-siapa gitu. Tapi kok panas ya? Kok panas ya Lip gitu ya? Juga gak tahu dia bilang. Udah pulang ke asrama. Saya nutup pintu kan. Baru nutup pintu gitu. Tiba-tiba hawa dingin kan. Hawa dingin. Angin embus kencang. Duduk-duduk saya langsung merinding. Kok gini tiba-tiba bunyi angin pintu daun itu kayak kenceng banget, gemuruh gitu ya. Saya sama temen cuma bisa diam matung doang, itu apa. Nah gini Bang, sebelumnya kejadian seperti itu pernah nggak ngalamin di kampung Abang sebelumnya? Nggak pernah ya, cuma di sini aja gitu. Iya, jadi kayak di daerah saya itu kebetulan bisa dibilang daerah sering kecelakaan.
banyak udah mahasiswa meninggal segala macam karena emang dekat kampus kan. Cuman nggak pernah ada tuh cerita horor bekas orang meninggal tuh kalau di kayak ini tempat horor nggak pernah. Iya, nggak serem gitu. Nggak serem ya, udah biasa aja mau Biasa tengah aja. malam lewat kayak ya seremnya satu begal paling kalau itu. Iya. Nah, makanya gini menarik Bang Alip. Kadang kan tidak bisa dipungkiri ya, kita itu berdampingan dengan hal-hal yang goib Iya. gitu kan. Itu di Al-Qur'an juga ada kan bahwa Iya, kita benar, tuh benar, hidup benar. dengan ya ada jin, entah itu jin, setan, nah, entah itu walau alam lah. Kita mah nggak tahu. Cuman emang di daerah Tatar Sunda terutama Jawa Barat tuh identik gitu dengan hal-hal yang mistis. Bahkan muncul karakter-karakter kalau di sana tuh ada pocong, ada kuntilanak gitu, terus ada wewe gombel cenah gitu. Nah, dan untuk pengalaman mistis itu sangat menarik untuk dikupas. Bahkan film-film aja sekarang yang beredar Ya, di benar. bioskop, genrenya selalu mistis dan itu selalu menarik untuk ditonton gitu. Bahkan mungkin apa yang dialami sama Bang Alip yang sebelumnya nggak pernah dialami itu, mungkin orang-orang di sini tuh sudah banyak yang sering mengalami. Ya, Betul, seperti itu. Karena mungkin kalau dibilang bisa dijadikan kayak misalkan tadinya Bang Alip tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, ketika udah mengalami akhirnya kan oh iya berarti kita benar ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, sesudah itu apakah banyak teman juga yang mengalami atau gimana? jadi kalau untuk temen itu ya ada sih yang ngalamin juga ya, kayak yang habis malam main tiba-tiba ada yang lewat sampai satpam pun sama-sama ngeliat. Cuman ya yang saya bilang sih ya adanya mereka pun nggak bikin, kalau untuk teman-teman nih misalkan ada yang kejadian sama gitu jangan takut gitu, karena ya kita harus tahu juga kita ini Lebih sebagai sempurna, manusia ya. dan lebih dari mereka. Betul, betul. Karena mereka itu kelemahannya satu, kalau kita berani ya mereka juga akan Iya. nggak bakal mau ganggu kita, karena Oke. ketakutan itulah yang bikin kadang-kadang spekulasi muncul, Betul. imajinasi kita yang mungkin karena capek kan. Iya, betul. Ya saya juga nggak bisa bilang 100% kalau itu emang hantu apa segala macam, Iya. cuman tapi yang pasti saya percaya jin itu ada karena Betul. emang udah dari Allah juga udah ngomong gitu. Cuman jangan sampai bikin kita itu takut. Ya udah, Betul. kalau misalkan kita takut ya ngapain takut ke sama makhluk kita? Betul. Nggak perlu gitu. Iya. Ya kayak sekarang juga ya alhamdulillah setelah, karena waktu itu emang saya kelas 10 kan posisinya dan saya juga masih takut gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, tahun kedua, tahun ketiga di SMA, saya udah mulai ya udah bodo amat Terbiasa lah. ya. Udah mulai Mau terbiasa. ada pun ya kasarnya dia ngacauin saya lagi, ya udah gitu, ya udah. Iya. Mau ngapain juga nggak akan ngaruh juga ke saya gitu. Betul. Karena gini Bang Alip, kalau di sini ya, terutama di Jawa Barat gitu. Kadang orang-orang Jawa Barat tuh percaya bahwa ada tempat-tempat tuh yang sifatnya sakral, sakral. Terus ada yang katanya tuh kata sesepuhnya tuh bahwa ke tempat ini teh harus pamit minta izin dulu atau misalkan harus izin pamit dulu atau apa dulu gitu. Nah, mungkin di Jawa Barat itu masih ada hal seperti itu gitu. Bahkan saya sendiri pernah ngalamin kejadian seperti itu, hal gaib seperti itu. Kalau saya dulu mungkin ketika saya kerja di pabrik lah, dulu tuh saya sempat, ini nyata ya, ngekalamin. Saya masih sekarang pun masih inget gitu kejadiannya. Waktu itu tuh kalau di pabrik kan suka ada lembur ya, lembur. Nah kebetulan saya tuh lembur sampai maghrib. Kalau bahasa Sunda mah dibilang sareupna teh lagi mangsa-mangsanya keluar lah si hantu-hantunya. Nah kebetulan tempat kerja ke kontrakan saya tuh lumayan, sekitar mungkin kalau jalan kaki itu ya 15 menit lah, karena dulu emang belum adanya banyaknya kendaraan ya, belum ada punya motor lah, paling jalan kaki. Nah ketika itu tuh habis maghrib berjalan tuh dari pabrik tuh, karena jalan itu kan kita kontrakan tuh selalu di belakang pabrik gitu kan. Nah itu lingkungan industri dan kita pasti ke belakang pabrik gitu jalan. Nah jalan ke lingkungan kontrakan saya tuh, saya jalannya tuh melewati gundukan pohon pisang. Kadang kan identik kalau misalkan di film-film selalu ada gitu di gundukan pohon pisang. Nah itu benar-benar saya sendiri, karena emang teman-teman yang lain tidak ada yang lembur, yang lembur cuman saya. Nah kebetulan saya ini pulang, nah, saya dari kejauhan udah lihat, karena emang si gundukan pisang itu pas pudunan sama kayak Kang Alip gitu,
pas pudunan itu udah kelihatan gundukan pisang tuh udah kelihatan, dan saya pun udah ngelihat dari jauh kok ada cewek gitu. Saya jujur belum ngeh itu bahwa itu cewek tuh walau alam apa ya. Cuman saya ngelihatnya kok jam segini ada cewek lagi nangis. Saya masih denger gitu tangisannya. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Tapi saya nggak sadar kalau itu ya entah apalah. Cuman saya tuh kok ada cewek jam segini nangis. Saya feelingnya kalau itu tuh ya mungkin oh ada cewek baru berantem gitu. Nah pas saya deketin, dia masih tetap nangis. Cuman si gundukan pisang, ya dapuran pisang itu sama jalan tuh mungkin sekitar jarak 1 meter lah gundukan pisang di sana. Ini jalan tempat saya berlalu lalang nih. Saya ngedeketin gitu, terus dia tuh tetap aja nangis, gitu. Terus saya tuh bilang, teh, kunaon gitu, teh kenapa? Dia nggak noleh, nggak ngejawab, cuman tetap aja nangis. Cuman saya dalam hati lagi ada masalah karena saya pun nggak mau gitu ganggu, takutnya dia emang lagi ini gitu. Cuman saya ada kekhawatirannya tuh bisa ada apa-apa tadinya nyamperin tuh. Cuman ketika saya lewat dan ya udahlah biarin mungkin dia lagi nangis gitu kan. Saya lewat tuh udah lewat aja. Nah ketika mungkin jarak sekitar 10 meter saya noleh ke belakang. Nah ketika udah lewat baru sadar bahwa curi gitunya gitu. Tapi ketika kita berpapasan mah gak sadar sama sekali. Tapi ketika udah terjadi baru sadar. Naon gitu kan lu tadi teh. Pas dilihat lagi udah gak ada. Dan ternyata usut punya usut, saya cerita ke teman dan ada yang sering mengalami dan sama persis di sini. Dan emang mungkin kita mungkin berdampingan ya dengan hal seperti itu. Cuman pastilah di orang-orang di Jawa Barat tuh punya pengalaman-pengalaman mistis yang luar biasa gitu. Makanya sangat menarik untuk selalu diangkat tuh pengalaman mistis tuh mungkin. Mungkin nanti juga Bang Alip bisa juga ngalamin hal-hal yang mungkin seperti itu juga. Tapi ya intinya edukasinya di sini bahwa teman-teman pertama jangan takut gitu. Karena takutnya ketika ada hal-hal seperti itu tuh justru malah membuat kita celaka gitu dan membuat kita ada trauma tersendiri gitu mungkin. Ya itu sih Bang Alip mungkin. Nah terus mungkin dari Bang Alip sendiri nih, ketika udah terjadi seperti itu, sekarang penakut atau gimana nih? Enggak sih. Enggak. Ya, saya sekarang udah ya udahlah, mau ngapain, mau itu kalau mau ditakutin apa juga yang mau ditakutin lagi gitu. Karena mereka hidup mereka udah mereka di alamnya kita mereka gitu. Yang asal kita nggak ganggu, ya nggak apa-apa, ya udah aman-aman aja. Selama ini saya ngerasain, saya kayak sekarang juga udah kadang sering pulang malam segala macam. Ya udah alhamdulillah nggak pernah ngerasain yang hal-hal kayak begitu lagi. Iya, bener. Karena sekarang kadang mungkin kalau sekarang ya, kadang hantu-hantu tuh udah nggak punya harga diri sekarang. Banyak konten yang istilahnya mengangkat hantu, kadang adalah konten-konten kreator yang kadang mereka sengaja menantang tuh. Ya kalau kita seperti itu jangan ya, kalau kita tidak punya kemampuan yang mungkin mumpuni untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, jangan dicontoh. Karena tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu kita tidak boleh gegabah ya Bang Alip. Karena ya kembali lagi kita mungkin berdampingan gitu, tapi kita pun tidak bisa serta-merta terus kita seenaknya juga. Kita harus saling menghargai lah. Contohnya dengan orang-orang aja, mereka pun mungkin ada tempatnya sendiri, ada alamnya sendiri. Yang pasti udahlah napsi-napsi kalau kata orang mah gitu. Yang penting jangan saling mengganggu gitu. Nah sekarang itu di tempatnya masih sering terjadi atau setelah kejadian itu hilang entah gimana? Kalau kebetulan itu kan waktu masih saya di pesantren ya. Tapi kalau untuk sekarang kan saya udah kuliah, udah beda tempat lagi, udah ya di kosan sekarang. Di kosan mah udah aman lah ya. Aman, udah gak pernah ada apa-apa lagi. Ya dengar cerita orang juga kayak misalkan katanya tempat kos saya angker segala macem. Ya, saya kadang ngiseng aja gitu tengah malam, ada nggak nih yang ngusilin? Nggak ada gitu. Nggak ada, aman ya. Ya malah kadang saya punya ada jiwa kayak pengen lagi dong gitu. Cuman ya udah, tapi saya langsung udah istighfar aja. Ngapain ditantang-tantang, nggak ada gunanya juga. Ya mau ada mereka maupun enggak pun ya itu mah ya udah gitu. Ya kalau ada ya cukup kita berlindung sama yang Maha Kuasa. Iya betul. Ya kalau misalkan nggak ada ya udah jangan dicari gitu. Iya betul. Karena menurut saya juga kayak sekarang banyak orang-orang yang hobi nih
nyari tiba-tiba pengen ini pengen itu. Ya itu hak ya, tapi tetap sih kita pun nggak bisa sembarangan ya, apalagi dengan berhubungan dengan hal mistis seperti itu gitu. Kita pun harus punya ya mungkin kemampuan, jangan sampai kita nantang-nantang gitu, terus takutnya kitanya yang malah jadi celaka gitu ya Bang Alip ya. Kita mengedukasi aja kan ke teman-teman semuanya, meskipun misalkan tadinya orang itu pemberani atau misalkan siapa pemberani, tapi tetap karena mungkin mereka itu bisa ngelihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka gitu. Bahkan ya siapa tahu di lingkungan kita juga ada gitu, karena ya tidak bisa dipungkiri karena hal gaib itu pasti ada gitu. Nah, satu hal sih Kang, kalau yang saya lihat gitu, yang saya pelajari juga, ya kita harus tahu basic kita ini, ya kita manusia tuh paling lama hidup paling cuma 63 tahun kan. Betul. Kalau yang Islam ya. Iya. Dan kita tahu juga jin itu hidup dari zaman sebelum Nabi Adam. Iya, udah hadir ya. Udah hadir. Ya kalau untuk kasarnya urusan agama, ya saya bisa bilang setan bisa lebih pintar dari kita. Betul. Setan, jin segala macam lebih pintar dari kita. Ya, bayangin, dia cuman sekali ngelakuin kesalahan, cuman gara-gara sombong dia, jadi keluarin. Betul. Nah kita manusia sombong udah berapa kali coba? Udah ini ya, udah banyak lah. Iya. Nah makanya kadang-kadang juga ya pernah ada cerita yang kayak misalkan kalau kita ngerukiah terus nggak ada menyali, membuat antang-nantang, mau kita ngomong pakai Quran juga ya dia udah hafal luar kepala. Iya, dia udah hatam kali ya. Iya, dia balikin lagi. Nah yang menarik gini sih Bang Alip, kadang di luar negeri juga ada ya kayak kisah-kisah mistis gitu. Banyak. Kayak mungkin di luar negeri tuh kayak Dracula atau apa ya. Kalau di Cina itu vampir. Ya, kalau di Eropa itu sana Dracula paling ya. Cuman yang suka jadi saya pertanyaan tuh gini. Kalau di Indonesia tuh kenapa sih banyak variasi hantunya gitu? Ya mungkin itu karena emang kayaknya emang karena bikinan dan kita udah tertanam di otak kalau pocong itu bentuknya gini. Jadi kadang ya jin juga memvisualisasikan dirinya sebagai pocong sesuai dengan pikiran yang kita ada di kita ya. Gitu. Kalau kita nggak ada mikir ke situ ya nggak ada ya. Ya intinya gitu sih. Kita tetap berpikir positif ya Bang ya. Karena takutnya gitu, apalagi kalau misalkan ada orang yang benar-benar penakut gitu. Karena tidak semua orang itu berani dengan hal-hal seperti itu ya. Takutnya itu justru malah bikin kita celaka gitu. Ya, karena Indonesia tuh luar biasa untuk masalah permistisan tuh luar biasa. Karena kayak film-film aja yang sekarang beredar tuh itu selalu mengangkat hal-hal mistis dan selalu menarik itu Bang Alip. Kayak misalkan kalau di Indonesia tuh ada pocong, ada sundel bolong, ada kuntilanak merah cenah. Terus abu hitam nggak ada. Terus ada tuyul, genderuwo banyak ya pokoknya dan itu mungkin karena sebetulnya sesuai dengan pikiran kita divisualisasikan dengan hal-hal yang gaib itu sendiri. Gaib, dia bisa ngapain aja. Ya saking kreatifnya pikiran kita jadi memvisualisasikannya mereka itu wah si ini here gitu. Nah beda dengan orang di luar. Tapi justru gini sih Bang Alip, yang saya rasain ya, film luar sama film horor di kita tuh saya rasain sih lebih serem sih di kita tuh. Ya benar. Lebih serem gitu. Saya juga ngerasain lebih berfeeling ketika nonton film horor Indonesia ketimbang film horor luar. Iya. Karena kalau luar ya kita ngerasa kayak nggak kejadian di kita. Iya, nggak kejadian. Sedangkan di Indo kita ngelihat sesuatu yang visualnya gitu. Ya mungkin pernah kita alami. Nah itu betul. Jadi kayak wah bener nih gitu. Iya benar. Kalau kayak di luar kayak misalkan kita nonton film contoh The Conjuring ya. Insidious yang serem-serem. Ya menurut saya biasa aja ya. Nggak ada hubungannya gitu. Ya terlalu ini gitu lah. Ya emang ada hantunya serem, jam serem. Ya, cuman ya maksudnya nggak begitu terlalu. Ya nggak terlalu begitu ngena lah. Tapi kalau misalkan yang udah kejadiannya di Indo, apalagi yang katanya kisah ngangkat kejadian nyata, wah serem banget serem kerasa. Ya makanya mungkin gak akan habis ide sih kalau untuk film-film horor ya di kita karena variasinya bener kan? Pertama gini Bang Alip, terus di kita tuh banyak legenda juga. Yang legenda itu sendiri tuh kadang diangkat gitu untuk dijadikan sebuah visualisasi untuk diperkenalkan juga yang tadinya kadang kan cerita-cerita kayak misalkan oh ini nih jalan ini cerita mistisnya apa itu kan difilmkan dan itu sangat menarik. Pernah saya kejadian nih
mungkin ini juga bisa jadi bahan film nih. Dulu tuh saya mm, punya teman dan dia tuh punya punya inilah punya kumpulan. Mereka tuh piknik ke daerah Ciater katanya. Dan singkatnya mereka tuh pulang, dan ketika pulang tuh ada yang indigo tuh, bahwa ketika pulang dari sana tuh si kendaraan yang mereka tumpang itu menabrak sesuatu, dan sesuatunya itu ya hal yang gaib sampai ikut gitu. Dan sampai sama anak indigo tuh diceritakan bahwa itu tuh sampai ngikut ke rumahnya si yang nabrak itu. Dan pokoknya menarik lah kalau di kita tuh untuk diceritakan. Dan di daerah Jawa Barat terutama di Indonesia tuh banyak hal seperti itu yang mungkin untuk diangkat dan untuk di ini. Ya mungkin itu sih sekilas pengalaman dan juga dari Bang Alip ya, pengalaman mistisnya, pengalaman menarik yang mungkin bisa jadi sebuah apa ya, edukasi juga atau inspirasi juga buat teman-teman bahwa ya kita boleh ada perasaan takut, boleh, tapi jangan sampai perasaan takut itu mengalahkan kekuatan kita gitu. Mungkin jangan sampai ya kalah terus kitanya jadi celaka gitu ya. Mungkin itu sih Bang Alip. Mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman Bang? Ya kayaknya ada cukup ya. Cukup. Jadi ya kita setidaknya mau kemanapun selalu berdoa lah. Selalu berdoa, itu intinya sih. Karena menurut saya doa itu magic gitu. Magic. Ya dia bisa ngalahin ilmu sihir apapun dengan doa bisa. Doa, apalagi dengan doa yang tulus ya. Doa yang tulus. Ya karena menurut saya ya apapun yang ada di dunia ini itu ciptaan yang Maha Kuasa. Betul. Nah, ngapain kita takut sama makhluknya kalau kita punya yang Maha Kuasanya? Oke. Siap. Kita minta langsung aja kayak Iya, betul. Oke. Untuk Bang Alip terima kasih banyak udah hadir di Studio Creative Show Project. Mungkin itu yang bisa dikupas di Studio Creative Show Project kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan ikuti terus obrolan-obrolan kita yang pastinya akan semakin menarik. Dan next, silakan tulis di komentar pengen ngobrol apa lagi untuk kita lebih berkreatif, lebih ini lagi dari saran teman-teman semua. Terima kasih. Saya Hans Creative Show Project dan saya Alip Al-Ghifari. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.